Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Jatpomdat akan mempresentasikan tugas besar. Sebelum masuk ke presentasinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Nah, anggotanya yang pertama ada Saituddin Mubarok, yang kedua ada Haristri Nugroho, yang ketiga ada saya sendiri Muhammad Shoki Habibi, yang keempat ada Ridwan Ramadan, dan kelima ada Endro Koceribu. Selanjutnya, ada tujuan dari presentasi tugas besar kali ini. Yang pertama, mempelajari bagaimana membuat topologi jaringan pada paket tracer. Yang kedua, mempelajari bagaimana cara menghitung subnet IPv4 dengan metode VLSM. Yang ketiga, mempelajari bagaimana membuat topologi jaringan pada paket tracer. Dan yang terakhir, mempelajari bagaimana cara kerja ARP table pada switch. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Haris. Cisco Packet Tracer adalah tools e-learning yang dibuat oleh Cisco yang akan mensimulasi cara kerja suatu jaringan berdasarkan topologi dan konfigurasi yang dilakukan oleh penggunanya persis seperti aslinya. Perangkat lunak ini dirancang untuk membantu pengguna dalam merancang, mengkonfigurasi, dan menguji jaringan komputer dalam lingkungan virtual. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian variabel len subnet max. Variabel len subnet max atau VLSM adalah metode pengalamatan IP yang memungkinkan pengguna untuk IP yang lebih besar menjadi subnet jaringan yang lebih kecil dengan menggunakan subnet max yang berbeda untuk setiap subjaringan. VLSM sangat berguna dalam desain jaringan yang kompleks, perlu membagikan jaringan menjadi subjaringan yang berbeda dengan jumlah perangkat yang bervariasi. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya, Address Resolution Protocol atau ARP. Address Resolution Protocol atau ARP adalah protokol yang digunakan dalam jaringan komputer untuk memetakan alamat IP atau Internet Protocol ke alamat fisik atau MAC, Media Access Control, address di jaringan lokal. Nah, tujuan utama ARP adalah untuk mencari alamat MAC dari suatu perangkat yang terkait dengan alamat IP tertentu. Selanjutnya dilanjut oleh Kemudian kita akan menghitung VLSM, di mana topologi kami terdapat 3 gedung, yaitu gedung 1, di mana ada 3 divisi, gedung 2 terdapat 1 divisi, dan gedung 3 terhubung dengan server. Pada divisi A terdapat 38 jumlah host, dan divisi B terdapat 28 host, divisi C terdapat 14 host, dan divisi D terdapat 10 host. Setelah kita mengetahui hostnya, kemudian kita menentukan alokasi host, yaitu minimal agar dapat menampung jumlah hostnya. Di sini pada divisi A terdapat 62, yaitu dari 64 dikurangi 2. Kemudian divisi B juga sama, dan seterusnya. Dari situ kemudian kita dapat menentukan network address. Pada divisi A, network address-nya adalah 192.168.1.0. Maka address range-nya adalah network address ditambah 1 pada oktet terakhir, yaitu 192.168.1.1 sampai 192.168.1.62, yaitu jumlah host terakhir dikurangi 1. Kemudian kita dapat menentukan broadcast address, yaitu angka terakhir pada jumlah host, di mana pada divisi A broadcast address-nya adalah 192.168.1.63. Kemudian setelah mendapatkan network address range, dan broadcast address, kita masukkan ke tabel
yang sudah disediakan, yang akan berguna untuk membuat topologi yang akan kita buat. Selanjutnya kita akan masuk ke Cisco saja. Berikut adalah topologi dari kelompok kami. Di sini kami menggunakan 4 switch pada gedung 1 dan 1 switch pada gedung 2, di mana masing-masing divisi terhubung dengan 2 PC atau host. Setelah kita mengurutkan pengalamatan IP dengan urutan prioritas dan jumlah host terbanyak, kita akan melakukan subnetting sesuai dengan tabel subnetting yang sudah kita buat. Pada divisi A, kita menggunakan network address yaitu 192.168.1.0. Selanjutnya, pada divisi B, kita menggunakan network address yaitu 192.168.1.64. Dan pada divisi C, kita menggunakan network address yaitu 192.168.1.1.96. Dan pada divisi D, kita menggunakan network address yaitu 192.168.1.1.112. Setelah itu, kita routing statis pada gedung 1. Selanjutnya, pada routing statis gedung 1 terdapat 3 network address. Kemudian routing statis pada gedung 2 terdapat 5 network address. Dan routing statis pada gedung 3 terdapat 4 network address. Selanjutnya, dilanjutkan oleh maaf sebelumnya kami lanjut menggunakan demo dulu. Kami melakukan demo terlebih dahulu. Kita mengkonfigurasi pada PC 0 ke PC 2 dan dapat dilihat statusnya yaitu sukses. Selanjutnya kita konfigurasi kembali pada PC 0 ke PC 4 dan dapat dilihat statusnya sukses. Selanjutnya kita konfigurasi kembali pada PC 0 ke PC 6 dan dapat dilihat statusnya sukses. Kita lanjutkan ke PC 0 ke server dan dapat dilihat statusnya yaitu sukses. Sekian dari saya. Lanjut. Kemudian di sini kita akan cek root table dengan memasukkan yaitu N kemudian SH IP root. Jadi di sini routing table itu berguna untuk agar kita bisa melihat router terhubung dengan jaringan mana saja. Kemudian router gedung 1 bisa kita lihat di gedung 1 ini terdapat 4C yaitu connected, di mana ini memberi tahu kita router sudah terhubung langsung dengan kabel dan dengan siapa aja melalui port yang bisa kita lihat. Kemudian S ini menandakan routing statik yang sudah kita lakukan tadi di gedung 1 ini terdapat 3 routing statik, di mana kita terhubung routing statik dengan yang pertama yaitu router gedung 2 dan 3, yang kedua yaitu server dan router gedung 3. Kemudian yang terakhir yaitu PC divisi D. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan router pada gedung 2. Pada gedung 2 ini terdapat 2C yaitu connected, di mana ini memberitahu kita router
terhubung langsung dengan kabel dan dengan siapa aja melalui port yang bisa kita lihat. Nah, dan S yang ini menandakan routing statik yang sudah kita lakukan tadi di gedung 2. Routing statik pada gedung 2 terdapat 5, di mana kita terhubung routing statik dengan PC divisi A, PC divisi B, PC divisi C, server dan router gedung 3, 5 router gedung 1 dan 3. Selanjutnya, router di gedung 3. Router pada gedung 3. Router pada gedung 3 terdapat 3C, yaitu connected. Di mana ini memberitahu kita router terhubung langsung dengan kabel dan dengan siapa aja melalui port yang bisa kita lihat. Nah, routing statiknya pada gedung 3 ini terdapat ada 4, di mana kita terhubung routing statik dengan PC divisi A, PC divisi B, PC divisi C, dan terakhir PC divisi D. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andrew. Baik, kemudian cek IRP table, terus klik N, kemudian SH MAC ADD. Nah, MAC ADD tabel fungsinya adalah agar kita bisa melihat MAC ADD dari semua device yang terhubung dengan switch secara langsung. Pada gedung 1, pada gedung 1 ini terdapat 3 switch. SS saja satu persatu switch. Nah, sebelum switch ini kita harus melakukan ping terlebih dahulu di PC host yang Anda baru kita melakukan CIRP table. Kemudian pada gedung 2 ini terdapat satu switch. SS saja satu persatu switch. Nah, sebelum switch ini kita harus melakukan ping terlebih dahulu di PC host yang baru kita bisa melakukan cek IRP table. Nah, kemudian kita ke PPT lagi. Saya serahkan kepada teman saya. Nah, cukup sekian dari presentasi kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup dari saya dan teman-teman saya untuk mempresentasikan tugas besar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.